There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal Hamid. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa sih pengertian tujuan pendidikan dalam perspektif Islam, dalam perspektif hadis, maksudnya begitu. Nah, ditinjau dari pengertian tujuan itu sendiri, yakni tujuan merupakan sesuatu suasana ideal yang ingin diwujudkan. Nah, secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai sesuatu metode dengan mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan dapat seseorang menjadi lebih baik. Nah itu. Dan menurut Dr. Zakiyah Derajat, bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu pribadi seseorang yang menjadi insan kamil, yang artinya manusia utuh rohani serta jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tujuan itu harus bersifat apa? Stasioner. Nah, artinya apa? Telah mencapai atau meraih segala yang diusahakan. Itu yang dinamakan tujuan harus bersifat stasioner. Nah, apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam yang bertujuan mencetak anak didik yang beriman, wujud dari tujuan itu adalah yaitu anak didik yang beriman, nah, yang beramal soleh. Adapun apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam yang bertujuan mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun non formal. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan ini diharapkan bagi seluruh lembaga atau pendidikan yang berkualitas dengan dilengkapi oleh sumber daya pendidik itu harus melaksanakan tujuan yang ingin diwujudkan tersebut. Nah, Al-Ghazali juga melukiskan tujuan pendidikan sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai dengan filsafatnya, yakni memberi petunjuk akhlak yang baik dan benar. Nah, kemudian tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang dirangkai dan disimpulkan oleh Atiyah Al-Abrashi dalam kitabnya At-Thayyibah Al-Islamiyah wal Falasifah, merupakan tujuan pendidikan yang mengarah pada tujuan akhir dan dunia. Dengan begitu manusia mendapat dua kebahagiaan yang diperoleh di dunia dengan menjalani kehidupan yang abadi dan selama-lamanya. Nah, yang dapat kita ambil dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin digapai atau yang ingin diwujudkan. Nah, sekian singkat penjelasan. Baik, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu hadis yang menerangkan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan hendaknya hanya untuk menjadi orang yang berilmu, pembelajar, pendengar, dan pecinta ilmu. Jangan pernah mencapai tujuan yang hanya sifatnya sementara, seperti jabatan, pangkatan, dan kekayaan. Hal ini disyaratkan dalam hadis berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman wa mutakalliman wa musta'iman aw muhban wa la takun khomisa, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu. Janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis di atas menjadi landasan pendidikan. Hadis kun aliman, yang artinya jadilah ahli ilmu, memerintahkan untuk memilih jalan ilmu, pencari ilmu, menjadi pendengar dan pecinta ilmu, dan dilarang menjadi orang kelima karena akan menjadi penyebab kehancuran.
Hadis tersebut mengajak kita untuk menjadi orang yang berilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau pendengar ilmu, atau pecinta ilmu. Itulah hakikat tujuan dari pendidikan, yakni memiliki ilmu, bukan tujuan lain. Maksudnya, jangan jadi selain dari orang yang keempat tersebut, seperti pemalas, pembenci ilmu, perusak ilmu, dan lain sebagainya. Terlebih jika tujuan pendidikan diorientasikan untuk memperoleh kekayaan duniawi. Banyak orang yang berpikir bahwa kekayaan dan jabatan adalah sumber kebahagiaan ada di hati, dan kebahagiaan di hati adalah ketenangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bidzikrillahi tattahaminul qulub, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan demikian kebahagiaan menjadi tujuan dalam pendidikan. Namun tujuan tersebut tidak hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan ini kuncinya adalah ilmu. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa'alaihi biilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi biilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bililmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain kebahagiaan di dunia diperoleh melalui ilmu, maka tujuan pendidikan akan tercapai jika semuanya melalui proses belajar, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufqahu fid din wa innamal ilmi bitta'allam. Dari hadis riwayat Bukhari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam hal agama, dan sesungguhnya ilmu itu diperoleh melalui belajar. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis mayuridillah bihi khairan yafqahu fid din, yang faqhu fid din, yang artinya barang siapa yang menghendaki Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam hal agama. Dapat dipahami bahwa orang tersebut akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kebaikan sosial, mental, spiritual, yang menjadi kunci Allah bagi kebahagiaan seseorang. Dengan kata lain, kalau kita ingin memperoleh kebaikan apapun di dunia dan di akhirat, jangan jauh-jauh dari agama. Dalam pengertian ini, agama adalah kunci kebahagiaan seseorang. Agar tidak jauh-jauh dari agama, maka seorang diwajibkan menuntut ilmu agar tujuan pendidikan Islam dapat terwujud. Al-bidzikrillahi tattahaminul qulub, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan demikian kebahagiaan menjadi tujuan dalam pendidikan. Namun tujuan tersebut tidak hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan ini kuncinya adalah ilmu. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa'alaihi biilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi biilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bililmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain kebahagiaan di dunia diperoleh melalui ilmu, maka tujuan pendidikan akan tercapai jika semuanya melalui proses belajar, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yafqahu fid din wa innamal ilmi bitta'allam. Dari hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam hal agama. Dan sesungguhnya ilmu itu diperoleh melalui belajar. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis mayuridillah bihi khairan yafqahu fiddin, yang faqhu fiddin, yang artinya barang siapa yang menghendaki Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam hal agama. Dapat dipahami bahwa orang tersebut akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bisa dilihat pada GBHN, berbagai peraturan pemerintah, dan undang-undang pendidikan di antara lain yaitu 1. GBHN pada tahun 1993, dalam GBHN menjelaskan bahwa sektor pendidikan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia. Nomor 2, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1990 tentang pendidikan prasekolah terdapat pada pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk menumbuhkan serta perkembangan selanjutnya. Nomor 3, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1990 tentang pendidikan dasar terdapat pada pasal 3 bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, masyarakat, warga negara, dan umat manusia. Nomor 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah. Dalam pendidikan menengah disebutkan pada pasal 2 dan 3 meningkatkan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi, dan kesenian, dan meningkatkan kemampuan sebagai anggota masyarakat dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam. Yang kelima, Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang tujuan pendidikan tinggi termuat pada pasal 2 dalam tujuan pendidikan berbunyi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang sudah ditetapkan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tercantum dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional bahwa bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tujuan pendidikan di Indonesia dimulai dari tujuan GBHN, pendidikan prasekolah, pendidikan pradasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, sampai dengan undang-undang pendidikan yang mempunyai arah yang sama, yaitu mengembangkan manusia seutuhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam secara umum. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang ketiga, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semuanya bersifat agama, akhlak atau spiritual, tetapi lebih menaruh perhatian kepada segi kemanfaatan pada tujuan kurikulum dan aktivitasnya. Yang keempat, menumbuhkan ruh ilmiah pada anak didik dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu,
bukan hanya sekedar ilmu. Yang kelima, menyiapkan anak didik dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu dan teknis tertentu agar dapat mencari rezeki. Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis di atas adalah tujuan ideal pendidikan Islam untuk ilmu guna pembinaan akhlak, penguatan visi, dan modal kehidupan manusia. Yang kedua, menyiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, penguasaan ilmu dan keterampilan sebagai modal untuk bekerja di dunia dan mempersiapkan kehidupan lebih bahagia di akhirat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.